Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Hari ini saya lihat hadir semua ya Bu ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan kita pada bulan ini. Ibu-ibu, untuk mengawali pertemuan kita, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati, apakah Ibu masih ingat materi kita bulan lalu? Iya, benar, tentang diare. Apakah diare itu berbahaya, Bu? Iya, diare itu bisa berbahaya karena bisa menghilangkan cairan dalam tubuh, ya, dan bisa mengakibatkan kematian. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang diare, maka hari ini kita belajar tentang mengenal kecacingan dan mengenal malaria. Saya mau tanya nih, Bu, pernah nggak Bu anak-anak Ibu mengalami kecacingan? Iya, pernah. Apakah kecacingan itu berbahaya? Iya, ya. Kecacingan itu juga berbahaya kepada anak kita. Bisa menyebabkan anak kita nafsunya makan berkurang, bisa anemia juga, lemas, dan gangguan kesehatan yang lainnya. Oke, Bu, mari kita lihat di flip chart ini. Mengenal kecacingan dan pencegahannya. Apa sih kecacingan? Iya, kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit ya pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Oke, jenis-jenisnya ada berapa, Bu? Iya, benar, ada 3, yaitu cacing gelang, cacing jambu, dan juga cacing tambang. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah kecacingan pada anak kita? Ya, benar ya. Dengan cara cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kemudian, potong kuku pendek dan bersih ya Bu ya. Gunakan alas kaki jika keluar rumah ya. Misalnya menggunakan sandal ketika mau jalan di atas tanah seperti itu. Kemudian, ketika BAB dan buang air kecil menggunakan jamban yang sehat ya. Kemudian bersihkan bak penampung air dan ditutup dan buanglah sampah pada tempatnya. Itu tadi tentang kecacingan. Sekarang saya mau tanya nih, adakah anak-anak Ibu yang pernah mengalami malaria? Ya, jangan sampai ya Bu ya, berarti tidak ada ya, alhamdulillah. Selanjutnya, apakah malaria itu berbahaya? Iya, benar. Ya, malaria itu sangat berbahaya juga bagi anak. Juga bisa menyebabkan komplikasi pada kesehatan. Oke. Ya, sekarang kita coba lihat ke flip chart tentang malaria ya, Bu ya. Mengenal malaria dan pencegahannya. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Saya mau tanya nih Bu, nyamuk Anopheles itu nyamuk yang seperti apa? Iya, nyamuk yang bisa menyebabkan malaria. Jadi Bu, nyamuk Anopheles ini ya hanya hidup di tempat-tempat yang kotor. Dia tidak bisa berkembang ataupun berkembang biak di tempat-tempat yang bersih ataupun di pemukiman. Jadi mungkin di tempat sampah atau di tempat air yang kotor. Makanya kita harus rajin membersihkannya. Kemudian, cara pencegahannya bagaimana, Bu? Ya, pencegahannya adalah memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Ya, nyamuk yang kelambu anti nyamuk yang berinsektisida itu seperti apa, Bu? Iya, yang sudah dilapisi racun ya, racun yang bisa membunuh nyamuk namun tidak berbahaya bagi manusia. Oke. Sekarang ya Bu ya, kalau misalnya anak Ibu mengalami malaria, apa yang harus dilakukan? Iya benar, segera bawa ke puskesmas. Apabila anak-anak Ibu mengalami gejala seperti ini Bu ya, demam disertai kejang, kemudian demam tidak turun dalam 2 hari. Selanjutnya, demam disertai bintik-bintik merah.
pendarahan di hidung, dan ataupun BAB yang berwarna hitam. Oke ibu-ibu, mari kita tonton film ya. Kita tonton film tentang cara mencegah kecacingan dan diare. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun, atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan ratu serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi kita sudah menonton film tentang kecacingan dan malaria. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau kecacingan seperti cuci tangan ya, potong kuku, dan beberapa kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau untuk malaria bisa menggunakan ketika tidur menggunakan kelambu yang sudah berinsektisida, kemudian menjaga kebersihan. Oke ibu-ibu, saya mau tanya nih, pernahkah ibu ketika mengobatkan anaknya atau berobat sendiri menggunakan kartu Indonesia Sehat? Iya, pernah ya Bu ya. Oke, silakan dilihat flip chart seperti ini Bu ya. Berobat dengan menggunakan kartu BPJS atau kartu Indonesia Sehat ya. Kalau di sini vaskes tingkat pertamanya yaitu fasilitas kesehatan di Puskesmas Muncak Kabau. Kemudian kalau memang perlu penanganan yang khusus ya, maka akan dirujuk ke rumah sakit umum. Kalau sudah dirujuk rumah sakit umum dia sudah tidak sanggup lagi, bisa perlu penanganan lanjut ke RSCM yang di sini. Di mana Bu? Ya, RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, atau Rumah Sakit Umum di Pusat Nasional. Seperti itu, Bu. Ibu-ibu yang saya hormati, penting sekali untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ya, karena bisa menghindari kecacingan dan malaria. Dan jangan lupa ya, periksakan kesehatan jika mengalami gejala-gejala malaria dan juga kecacingan. Periksakan kesehatan kita ke puskesmas atau ke rumah sakit dengan menggunakan kartu Indonesia Sehat. Sekian dari saya. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ya Bu ya. Oke, saya ingatkan kembali, kecacingan juga berbahaya ya, karena bisa mengganggu kesehatan, dan malaria juga bisa menyebabkan komplikasi kesehatan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.